Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk memenuhi tugas atau UAS kalkulus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Siddiqi dengan NIM akhir 104 kelas D. Langsung ke soal yang pertama, yaitu jelaskan peranan kalkulus dalam permasalahan kalkulus data. Peranan kalkulus ini sangat banyak ya, terutama di bidang-bidang matematika, fisika, dan juga bahkan ekonomi. Peranan kalkulus atau kegunaan kalkulus yaitu untuk menganalisis data, di mana analisis ini digunakan untuk menemukan beberapa poin. Sebagai contoh kasus yaitu ekonomi, saya mengambil contoh ekonomi yang pertama, yaitu menentukan keuntungan maksimum atau minimum dalam kondisi tertentu, yaitu untuk menggunakan fungsi diferensial atau turunan. Yang kedua, menentukan nilai marginal dan pendapat marginal, yaitu untuk mencarinya menggunakan fungsi integral. Yang ketiga yaitu menghitung bunga majemuk, yaitu untuk menggunakan fungsi deret. Diferensial atau turunan sebagai contoh yaitu untuk menentukan keuntungan maksimum atau minimum dalam kondisi tertentu. Di sini saya menggunakan contohnya biaya minimum ya. Contohnya, sebuah industri sepatu memproduksi sepatu selama X hari dengan biaya produksi setiap harinya 2X plus 500 per X min 60 juta rupiah. Kita mencari dulu biaya minimum produksi, maka biaya produksinya kita kali ya, karena ini banyaknya hari, maka dx sama dengan x kali fungsi x. Hasilnya adalah ini 2x min 60x. Kemudian untuk mencari nilai x maksimumnya kita turunkan, yaitu hasilnya 46x sama dengan 60, x nya 15. Kemudian kita x nya sudah kita tahu, maka masukkan ke dalam fungsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu integral yaitu contohnya biaya marginal adalah biaya tambahan yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk tambahan. Biaya marginal ini merupakan turunan pertama dari biaya total. Sebagai contoh, jika biaya marginal suatu perusahaan diketahui MC sama dengan 6Q kuadrat min 8Q plus 5 dan biaya tetapnya sama dengan 5, tentukan biaya total. Biaya total ini kan sudah kita tahu, maka turunan pertama dari biaya total adalah marginal cost, maka untuk mencari biaya total kita integralkan marginal cost-nya. Kita masukkan hasil integralnya adalah 2Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 5Q plus K. Kemudian contohnya di sini untuk K sama dengan 10 unit, maka biaya totalnya kita tinggal ganti 10 aja ya. Kemudian untuk deret, contohnya yaitu soal bunga majemuk. Kalau soal deret, maka kita akan mengetahui jumlah semua baris. Di sini contohnya modal awal 1 juta, terus bunga majemuknya 2% per bulan, berapa setelah 5 bulan modal akhirnya. Kita menggunakan fungsi deret MN sama dengan M0 1 plus B kali M. Ini prosesnya, terus ini hasilnya. Kemudian soal nomor 2, apa yang bisa didapatkan dari data sinyal sesuaikan dengan materi unsur di materi. Kita melihat dulu grafik fungsinya. Kita mencoba menganalisis. Setelah saya analisis, saya mendapatkan dua materi yang berkaitan dengan kalkulus. Yang pertama yaitu diferensial atau turunan. Untuk mencari titik tertinggi atau titik rendah pada fungsi, yaitu kedua bisa juga menentukan nilai stasioner
Syarat stasioner turunan pertama fungsi sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Di sini contohnya kita misalnya untuk mencari nilai titik di sini, kita bisa menggunakan yang namanya turunan. Contohnya adalah ini. Fungsi turunannya kan ini kita misalkan fx, ini fx, kemudian ini x nya, maka fx sama dengan a plus x, maka turunan fx nya sama dengan a min sin x, sama dengan 0. Dan ini tinggal kita masukkan berapa x nya atau a nya berapa, maka akan diketahui dari nilai tertinggi atau titik tertinggi pada fungsi tersebut. Kemudian hasil analisis yang kedua yaitu kita bertemu dengan integral, yaitu untuk mencari luas tertentu. Dalam contoh ini kita mencari total perpindahan benda putar dengan batas tertentu sehingga sama dengan kecepatan sudut per s. Sebagai contoh kan misalnya di sini kita misalkan 2, di sini 4, maka berapa di sini? Kita menggunakan integral ya dengan batas 4 sampai 2, kita masukkan cosnya, kita naikkan jadi sin, terus kita kurangkan batas atas kurangi batas bawah. Hasilnya adalah sin 4 ini dengan sin kita 2 berikan kurang lebih seperti itu hasilnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.